Inilah enaknya jika teman-teman punya fitur dana cicil di aplikasi Dana. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Dana dan bisa langsung kalian cicil ya teman-teman untuk pinjaman saldo Dana langsung di aplikasi Dana. Jadi ada cicilan 1 bulan, ada cicilan yang 3 bulan, ada cicilan 4 bulan, dan juga ada cicilan 6 bulan ya teman-teman. Tapi tidak banyak dari teman-teman semuanya mengalami kendala setelah teman-teman punya fitur dana cicil, yaitu fitur dana cicilnya mengalami kendala sedang tidak tersedia ataupun tidak berlaku seperti ini. Jadi sebelumnya sama ya admin juga ya untuk fitur dana cicilnya sedang tidak tersedia atau tidak berlaku seperti ini. Padahal untuk limit dana cicil admin cukup ya untuk checkout sebesar Rp21.000. Kemungkinan ada beberapa kesalahan yang kalian lakukan dan juga ada beberapa settingan yang belum kalian lakukan ya. Jadi buat kalian yang mengalami kendala fitur dana cicilnya sedang tidak tersedia ataupun tidak berlaku maupun tidak bisa digunakan seperti ini, tonton video ini dari awal sampai selesai agar kalian bisa menggunakan kembali fitur dana cicil kalian yang tidak bisa digunakan sedang tidak tersedia ataupun tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, jadi di kesempatan video kali ini kita bakalan bahas lagi mengapa sih fitur dana cicil di aplikasi Dana yang kemungkinan teman-teman baru aktifkan kok tiba-tiba tidak bisa digunakan ya, ataupun sedang tidak tersedia maupun tidak berlaku. Nah, di video kali ini saya akan membahas tips maupun triknya agar fitur dana cicil kalian bisa kalian gunakan kembali ya. Padahal kemungkinan teman-teman tidak pernah telat bayar ya untuk dana cicilnya, ataupun di sini untuk limit dana cicil kalian itu sudah memiliki limit yang banyak maupun ada juga yang memiliki limit yang sedikit seperti ini ya. Intinya limitnya itu ada tapi dana cicilnya sedang tidak bisa digunakan ataupun sedang tidak berlaku. Dan di video kali ini juga admin akan kasih bonus sebesar Rp3.000.000 ya. Ya bener banget, di channel penuh bonus ini admin bakal bagi-bagi saldo dana sebesar Rp3.000.000 dan caranya gampang banget. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah kebutuhan kalian buat apa ya, misalkan buat belanja bulanan, bayar SPP atau lain-lain. Dan ini bukan link dana kaget yang bohongan ya, ini langsung ditransfer ke rekening pribadi kalian. Dan kali ini admin ucapkan selamat kepada akun Ririn Amcikasari ya. Silahkan klaim giveaway-nya dengan cara email ke govlogidofficial@gmail.com dengan menggunakan akun yang kamu gunakan untuk berkomentarnya ya. Dan jika kalian ingin seperti Ririn Amcikasari, caranya cukup mudah. Silahkan simak video ini sampai habis, lalu like, subscribe, dan komentar keperluan dana darurat kalian apa, dan kalian akan bergabung dengan 54 akun lainnya yang sudah mendapatkan saldo dana dari admin. Nah, sebelum kita lanjut, admin mau disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi saja agar teman-teman tahu berapa bunga pinjaman dari suatu aplikasi pinjol. Jadi bukan ajakan menggunakan pinjaman online tertentu ya. Keputusan finansial adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Jika masih ada alternatif selain berhutang, pertimbangkan hal tersebut ya. Karena pinjaman online berbasis bunga biasanya berkaitan dengan riba. Jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, jika teman-teman mengalami kendala untuk fitur dana cicil di aplikasi Dana kalian itu seperti ini, yaitu dana cicil sedang tidak tersedia ataupun tidak berlaku, teman-teman bisa melakukan beberapa settingan ini ya, karena kemungkinan untuk aplikasi Dana kalian itu mengalami error ataupun mengalami bug. Tapi di bagian sini kalau keterangan dana cicil kalian itu saldonya tidak cukup ataupun limitnya tidak cukup, nanti bakalan ada keterangannya ya. Jadi beda ya dengan keterangannya tidak tersedia seperti ini. Jadi pastikan kalian cek dulu di bagian keterangan bawahnya apakah dana cicil kalian itu untuk limitnya tidak mencukupi atau sedang tidak tersedia seperti ini. Nah, kalau kalian sedang tidak tersedia seperti ini, teman-teman bisa melakukan beberapa settingan ini ya. Oke, untuk langkah yang pertama silahkan teman-teman masuk terlebih dahulu ke pengaturan seperti ini. Lalu silahkan teman-teman scroll ke bawah dan masuk ke menu aplikasi seperti ini. Lalu silahkan teman-teman cari aplikasi Dana terlebih dahulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan silahkan teman-teman klik penyimpanan. Lalu silahkan teman-teman hapus memori atau hapus cache ya, seperti ini ya. Kemudian silahkan teman-teman masuk ke Play Store dan silahkan teman-teman cari untuk aplikasi Dananya ya.
Nah, seperti ini pastikan untuk aplikasi Dana teman-teman sudah diupdate ke versi terbaru ya. Dan bisa teman-teman lihat ya, ternyata di sini untuk aplikasi Dana admin belum admin update ke versi terbaru ya. Oke, kita tinggal menunggu ya sampai nanti untuk update aplikasinya berhasil. Oke, bisa teman-teman lihat ya di sini untuk aplikasinya sudah berhasil diupdate ya, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk versi terbaru dari aplikasi ini yaitu versi 2.135.1 ya. Pastikan untuk aplikasi teman-teman untuk versinya sama ya seperti yang di tutorial video ini. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan kembali masuk ke aplikasi Dananya. Dan langsung saja di sini kita masuk ke tahapan yang selanjutnya. Silakan teman-teman klik pada menu saya. Nah, dan bisa teman-teman lihat ya di sini kita diarahkan ke halaman profil seperti ini. Dan untuk akun Dana admin sudah admin update ya ke Dana Premium. Dan tentu saja jika teman-teman ingin memunculkan untuk menu Dana cicilnya, langsung saja teman-teman juga harus mengupgrade untuk akun Dananya menjadi akun Dana Premium ya. Dan untuk prosesnya cukup mudah, teman-teman cukup menyiapkan KTP saja. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tahapan yang selanjutnya, dan tahapan ini cukup penting ya, yaitu pengaturan atau setting. Langsung saja kita klik pada menu pengaturannya dan kita diarahkan ke halaman setting seperti ini ya. Dan tentu saja untuk pengaturan pertama yang harus teman-teman pilih yaitu pengaturan notifikasi. Dan teman-teman harus mengaktifkan ya untuk seluruh notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terkait keamanan dan transaksi secara otomatis termasuk transaksi Dana cicilnya ya. Jadi ini penting banget untuk mengaktifkan notifikasi ini agar bisa menggunakan kembali Dana cicilnya. Dan untuk pengaturan yang selanjutnya yang harus teman-teman pilih yaitu security setting atau keamanan akun ya. Nah, ini cukup penting untuk teman-teman setting agar bisa muncul ya untuk Dana cicilnya. Tentu saja untuk akun Dana teman-teman harus aman terlebih dahulu ya, agar teman-teman juga aman dalam menggunakan kembali Dana cicilnya. Dan untuk security setting yang harus teman-teman pilih yang pertama yaitu face atau fingerprint safety. Teman-teman bisa menggunakan wajah atau sidik jari untuk masuk ke Dana dan transaksi menggunakan Dana cicilnya ya. Langsung saja di sini admin klik aktifkan sekarang. Oke, dan untuk keamanan yang selanjutnya harus teman-teman pilih yaitu PIN verification. Silahkan teman-teman centang di sini. Nah, setelah aktif tentu saja teman-teman akan jauh lebih aman ya dalam menggunakan atau dalam bertransaksi di aplikasi Dana dan menggunakan Dana cicilnya. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan yang selanjutnya. Kita kembali ke halaman setting, lalu silahkan teman-teman pilih profil setting di sini. Kemudian untuk nomor handphone dan alamat email, pastikan untuk nomor handphone yang teman-teman daftarkan yaitu nomor handphone dan alamat email yang aktif ya. Dan yang paling penting di bawah untuk akun BI Fast-nya harus teman-teman atur terlebih dahulu. Karena ini penting banget ya agar teman-teman bisa menggunakan nomor handphone sebagai alternatif untuk menerima uang ya. Jadi nanti teman-teman akan lebih mudah dalam menggunakan Dana cicilnya. Oke, langsung saja silakan teman-teman klik hubungkan dan sampai muncul notifikasi seperti ini akun BI Fast sudah terhubung ke Dana. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian sudah melakukan settingan tadi, kalian bisa coba kalau masih belum berhasil, artinya untuk kredit skor teman-teman di aplikasi Dananya jelek ya. Untuk itu teman-teman bisa melakukan pancingan menggunakan cara ini untuk bisa memperbaiki skor kredit kalian. Caranya teman-teman silahkan isi saldonya di aplikasi Dana minimal 200.000, lebih bagus lagi lebih besar ya. Nah, lalu jangan lupa kalian biarkan saldonya selama 7 hari di hari kerja ya, dan jangan lupa untuk bertransaksi di aplikasi Dana menggunakan aplikasi Dana untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Nanti kalian silakan lakukan hal tersebut untuk memancing fitur Dana cicilnya biar bisa digunakan ataupun memperbaiki skor kredit kalian. Nah, kalau sudah kalian lakukan semuanya, teman-teman nanti bisa langsung aja coba untuk fitur Dana cicilnya ya. Dan di sini kita akan coba dengan limit yang kecil saja yaitu Rp25.000 ya. Dan nanti kita akan bayar menggunakan Dana cicilnya apakah sudah bisa atau belum ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat ya di sini admin sudah berada di halaman utama dari aplikasi Alpha Gift-nya. Langsung saja di sini silakan teman-teman pilih pada menu isi ulang dan tagihan. Kemudian di halaman selanjutnya langsung saja silakan teman-teman pilih top up e-wallet.
Dan kita diarahkan ke halaman top up e-wallet, dan di sini silakan teman-teman pilih produk, dan di sini admin akan coba pilih dana, lalu admin akan coba masukkan untuk nomor dananya terlebih dahulu ya. Dan setelah menambahkan nomor dana, langsung di sini admin akan coba pilih nominal yang akan admin cairkan ya ke saldo dana admin ya. Nah, di sini admin akan coba top up dana sebesar Rp25.000 saja, dan di sini admin harus membayarnya sebesar Rp28.000 ya. Nah, kemudian pada halaman metode pembayaran, silakan teman-teman pilih QRIS untuk metode pembayarannya agar bisa mencairkan limit dana cicilnya menjadi saldo dana. Kemudian langsung saja di sini kita klik bayar, dan silakan teman-teman screenshot ya terlebih dahulu untuk kode QRIS-nya. Nah, kemudian setelah berhasil di screenshot, langsung saja di sini kita kembali masuk ke aplikasi dananya. Nah, silakan teman-teman klik pay atau scan untuk QRIS-nya, dan silakan teman-teman pilih pada menu galeri, dan silakan teman-teman pilih untuk screenshot barcode yang sudah kita screenshot tadi ya. Nah, lalu kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi pembayaran, dan bisa teman-teman lihat ya, di sini kita bisa menggunakan dana cicil untuk metode pembayarannya, dan di sini tentu saja ada beberapa tenor yang bisa kita pilih ya. Di sini kita bisa memilih tenor selama 3 bulan, dan bisa teman-teman lihat di bawah ya untuk jumlah cicilannya. Kemudian bisa juga kita mengambil tenor selama 2 minggu, dan kali ini hanya untuk kebutuhan review saja, jadi admin akan coba mengambil tenor 1 bulan saja atau per bulan. Oke, dan bisa teman-teman lihat ya, di sini kita sudah berhasil membayar menggunakan dana cicil sebesar Rp28.000. Kita bisa cek untuk detail transaksinya di sini. Oke, bisa teman-teman lihat ya, di sini kita sudah berhasil melakukan pembayaran ke AlphaGip sebesar Rp28.000. Dan yang terakhir, jika teman-teman menggunakan fitur QRIS untuk menggunakan dana cicilnya seperti admin tadi, tapi jika teman-teman dana cicilnya ternyata sedang tidak tersedia ataupun tidak berlaku, silakan teman-teman bisa coba ganti QRIS-nya ya. Biasanya untuk QRIS-nya ataupun mergernya itu tidak bekerja sama dengan aplikasi dananya ataupun sedang ada error ya. Artinya tidak bakalan support untuk dana cicilnya bisa digunakan teman-teman semua. Nah, jadi seperti itu ya pengalaman admin untuk mengatasi dana cicil yang tidak bisa digunakan ataupun sedang tidak tersedia ataupun sedang tidak berlaku. Padahal untuk limit dana cicil admin tersedia dan tidak pernah telat bayar ya untuk dana cicil admin. Tapi dana cicilnya tidak bisa digunakan, dan kalian bisa lakukan cara-cara di video kali ini. Nah, jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian berhasil menggunakan cara di video kali ini, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.